Waktu kita masuk di mana Sisingamangaraja, wah di situ masa mobil besar-besar, semua pasukan turun. Di saat kita di bundaran Senayan, nah, ibu komen, "Pak, gimana nih Pak?" "Tenang aja," kata bapak, "tenang aja mah. Ini mobil aman kok, nanti peluru." Itu kan dia siap. Ini benteng terakhir sih bang gitu. Namanya Perantau Jaya, mantan pengemudi VVIP yang membawa Presiden dan Wakil Presiden RI sejak tahun 1993 hingga 2014. Jaya, demikian ia akrab disapa, mengabdikan dirinya sebagai bagian dari pasukan pengaman Presiden atau Pas Pampres. Saya sebelumnya kan pengemudi Komandan Brigade Infanteri 2 Cilacap. Saya diperbantukan di sekretariat Kas Brigif untuk membantu mengcover kegiatan staf lah. Saya menerima telepon dari Kasetum Kormarini Kuitang yang isinya suruh mendata personil Brigif 2 yang ingin menjadi pengemudi VVIP RI. Tadinya saya tidak berkenan, tapi atas desakan dari mana brigade saya akhirnya mendaftarkan diri. Waktu itu komandan brigadenya Pak Donar Maruhum. Kelihatannya pekerjaan Jaya biasa saja, namun dengan menjadi pengemudi kepresidenan, ia menjadi saksi berbagai peristiwa politik penting di negeri ini. Tidak pernah terbersit dalam benak Jaya, ia kemudian bisa masuk ke ring 1 mengamankan pemimpin negeri dari belakang kemudi. Setelah melalui berbagai rangkaian tes, akhirnya ia resmi menjadi driver cadangan Wakil Presiden Sudarmono. Saya mengikuti tes di Kuitang, di Mako Marinir Kuitang. Waktu saya berangkat itu saya izin sama keluarga, ya kan, bahwa saya mau tes pengemudi presiden. Gitu. Mertua saya komentar, "Ngapain lu jadi pengemudi presiden taksi?" Bukan presiden taksi, presiden beneran. Ya, bukan presiden taksi. "Wah, masa lu ini benar?" Nah, terus akhirnya saya tes lah. Di situ tesnya mental ideologi ya tentang bagaimana kita dalam kenegaraan, terus ditambah dengan pengetahuan umum, ditambah lagi dengan psikotes. Kira-kira berselang 2 hari kemudian TR turun, TR telegram dari Dan Kormar ke Komandan Brigade untuk saya ada 6 orang untuk mengikuti tes selanjutnya, jadi tes tentang etika kepribadian kita, ya kan, tentang pengamanan kita, karena ini kita masuk ring 1. Setelah selesai saya di Korps Marinir itu, saya mengikuti tes lagi di BAIS, ya kan, di Badan Intelijen Strategis di Tebet, ya kan. Sama tesnya, ada psikotes, metodologi dan sebagainya, sama dengan tes yang sudah saya lakukan di Kormar. 2 hari kemudian hasilnya turun, pengumumannya turun, langsung saya dapat TR dari Panglima TNI, dari Mabes TNI untuk menjadi pengemudi VVIP RI, jadi supir cadangan Padarmono. Terus saya ditempatkanlah di BAIS, kurang lebih 6 tahun lah ya di BAIS itu kan. Dengan basic protap kerja di Badan Intelijen Strategis atau BAIS, Jaya harus memegang rahasia jika mendengar atau melihat peristiwa di ring 1. Meskipun posisinya sebagai pengemudi, banyak pengalaman berharga yang ia alami. Tugasnya sebetulnya cukup berat, menjaga keselamatan orang nomor 1 di Indonesia. Namun Jaya melakoninya dengan semangat dan karena yakin bahwa ia termasuk dalam lingkaran orang-orang pilihan.
Saat pertama kali bertugas sebagai pengemudi kepresidenan, ia membawa Wakil Presiden Tri Sutrisno. Jaya merasa gugup dan tidak percaya diri karena Tri Sutrisno adalah pimpinannya. Tahun 93 ya kan, Pak Tri setelah pensiun dari Panglima TNI, beliau dicalonkan sebagai Wakil Presiden. Perasaan saya waktu zamannya Pak Tri itu, karena beliau itu masih tentara aktif ya waktu itu, bukan pensiun ya, itu ada perasaan agak sedikit gugup ya kan, grogi lah. Nah, beliau kan di lantai 2 tuh, ya kan, lantai 2. Kita selalu monitor liftnya. Nah itu kalau liftnya dari mulai 2 ke 1 itu udah, ini kita udah dok gitu kan ya, turun nih. Nah pas lift 1 beliau buka, karena beliau masih kita tentara, beliau panglima kita, jadi agak sedikit grogi lah. Ya kalau di Pak Tri itu ya tidak banyak pembicaraan yang terjadi di kendaraan, karena beliau itu waktu yang digunakan itu sama waktu beliau masih aktif. Jadi jam 7 TET kita sudah di kantor, jam 2, jam 3 pulang kan. Jadi sesuai jam kerja. Kegiatan beliau itu kalau di hari weekend ya, hari Sabtu Minggu itu kita itu diajak touring lah, kita ke Taman Mini itu apa gitu kan ya. Nah di sana itu semua jajanan itu ya, gerobak-gerobak jajanan tuh kumpulin. Nah, semua pengawal semua pada makan tuh. Nah, itu kebiasaannya Pak Tri itu begitu. Suka duka dialami Jaya saat menjalankan tugasnya. Namun suami Munawati ini menjalaninya dengan sepenuh hati. Kedekatannya dengan presiden dan wakil presiden menjadi berkah tersendiri bagi Jaya. Dan tak jarang ia dijadikan teman curhat. Salah satunya adalah Presiden ketiga RI, B.J. Habibie. Kalau Pak Habibie yang saya kagumi ya, beliau punya tas kerja ya. Tas kerjanya itu jumlahnya 21. Bentuknya itu nggak besar-besar. Kecil, yang isinya ada yang uang, ada yang laptop itu berapa biji itu laptop. Pokoknya jumlahnya dihitung 21. Pernah suatu hari kejadian, tas itu berada di mobil cadangan. Nah, waktu perjalanan itu mobil cadangan itu mogok, sehingga tas itu tidak bisa berdampingan dengan Bapak. Nah, Bapak komplain ke saya. Kemudian disiapkanlah mobil khusus untuk membawa tas yang 21 itu. Mobilnya Jeep, kalau masalah Jeep Mercy, jadi mobil itu disiapkan di situ. Kalau beliau kebiasaannya di mobil, beliau tuh kalau datang kalau masuk mobil sendiri nyapa, Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam Pak, siap. Basa-basi, terus udah beliau kerja, buka tuh laptop sampai ke kantor. Nah, beliau biasanya itu kalau berangkat dari rumah itu jam 10, ya. Nah, pulangnya belum pernah di bawah jam 12, pasti jam 1, jam 2 baru pulang. Terus sampai rumah beliau renang, malam-malam tuh pulang renang. Dia bilang kalau renang saya hangat airnya, jadi saya nggak ada masalah, nggak ada mati. Malah dia hobinya renang. Beliau pernah ngomong begini sama saya, Pak Jaya, ini orang-orang di luar itu tidak tahu ya kerja saya seperti apa, taunya mencela aja. Kamu kan tahu saya seperti apa kerjanya ya kan, berangkat pagi, pulang malam, dini hari bahkan gitu. Kita kalau pagi-pagi manasin mobil, beliau sudah datang ke kita ya, ngawasin. Kalau apa deh, siap manasin mobil Pak. Kamu kalau kira-kira tidak tahu masalah mobil ini, ngomong saya ya, saya ahlinya. Beliau begitu ya. Oh siap. Jadi kita manasin mobil, beliau suka ngobrol sama kita kan. Nah, ini apa, kamu kalau kira-kira ada yang ini ngomong guys, karena memang beliau ahli otomotif ya. Kalau beliau yang saya aku itu memang sosialnya tinggi dan beliau sangat menghargai leluhurnya, orang tuanya. Jadi beliau punya kebiasaan setiap hari Selasa pagi itu nyekar di tanah kusir di makam bapaknya atau ibunya ya, saya lupa itu, di pokoknya tanah kusir itu makam. Dan kebiasaan habis
beliau nyekar itu ambil tas yang di mobil yang tadi saya katakan itu, dia buka itu isi uang, dibagikan orang yang ada di situ, di tangan sendiri itu 20.000. Hanya tiap hari Selasa itu kalau ada presiden di situ orang pada datang karena ada uang saweran. Waktu saat itu kita tuh mau acara ke Hilton ya, ballroom, persemian apa gitu ya, saya dia lupa itu di ballroom Hilton. Sedangkan pada saat itu kan masa lagi booming kemana-mana semua masa ya kan, sehingga dan grup dengan Pas Pampres dengan aparat ter yang lain itu rundingan nih, rute mana yang aman ya kan. Kita dari Patra itu kita mau lewat Gatot Subroto juga di Semanggi, bapak memaksakan diri kita harus ke sana, terserah kamu atur aja. Nah, akhirnya diputuskanlah jalan yang kita lalui lewat Tendean ya kan. Jadi dari Patra Kuningan lurus ya kan, lurus masuk Tendean belok kanan. Aman itu, aman terus aja sampai ke Mabes TNI ya, Mabes Polri ya. Terus, waktu kita masuk di mana Sisingamangaraja ya, wah di situ masa mobil besar-besar ya kan, truk tronton Mabes besar isinya masa. Semua pasukan turun ke jalan ya. Ini truk, ini bos kita di sela-sela gitu. Nah, di saat kita di bundaran Senayan, ibu komen, "Pak, gimana nih Pak? Gimana nih?" Gitu kan. "Tenang aja," kata bapak, "tenang aja mah. Ini mobil aman kok, nanti peluru." "Kok aman? Betul kan dia? Siap. Ini benteng terakhir," sih bilang gitu. Aman, pada kondisinya aman. Sejak mongkok aja. Jadi semua ganduk semua keluar tuh. Nah, setelah kita sampai di Hilton ya, kita mau mensiasati kembalinya bapak. Nah ya kan, kembalinya bapak. Itu kita mau dari perangkat keamanan itu mau menyiapkan heli untuk bapak pulang dari Hilton tuh naik heli. Tapi bapak tidak berkenan, ya kan. Udah naikin aja, kita tinggal pulang doang kok. Kan mereka larinya ke Senayan, ya kan, bukan arah sana. Nah, kita kan dari sini muter langsung ke sana, tidak ke Senayan. Jadi semua fokusnya masa itu kan di Senayan, di DPR kan. Kalau ini akhirnya udah diputuskan kembali naik mobil lagi menuju ke kediaman Patra Kuningan. Nah itu kita sudah agak sampai sana, ya sudah kita istirahat lagi, sudah tidak ada ibu juga tenang, bersyukur tenang, tidak ada perasaan was-was lagi. Jaya pun hafal dengan kebiasaan-kebiasaan pemimpin lainnya, seperti Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Megawati, Hamzahas, dan Yusuf Kala. Berada di tengah-tengah orang penting di negeri ini dalam lingkup kesehariannya, memberikan pengalaman berharga bagi bapak 3 anak dan 1 cucu ini. Nah, saya itu belum pernah lihat mendengar Gus Dur kalau mau telepon ke seseorang itu nyuruh, perintah, tolong hubungin tidak. Beliau langsung angkat telepon sendiri. Beliau cerita sama saya dalam kondisi kayak gini Pak ya, itu 200 nomor saya masih hafal. Kalau Pak JK itu, karena saya paling lama ya, 5 tahun di Wapres, terus di Mantan juga saya cukup lama. Jadi deketan biasa, cuman beliau kan kerja. Sifatnya yang bertanggung jawab, peduli dan bersahabat membuat para pemimpin itu mudah akrab. Jaya mengaku paling dekat dengan Gus Dur hingga presiden keempat ini dilengserkan pada 23 Juli 2001. Banyak kenangan yang dilalui Jaya bersama tokoh NU itu yang masih membekas hingga kini. Wafatnya Gus Dur pada 30 Desember 2009 membuat Jaya terpukul, terlebih karena dia tidak bisa hadir memberikan penghormatan yang terakhir.
Gus Dur kan dulu memang matanya pemandangannya itu kan kurang awas ya kan, sehingga saya perhatikan kalau masuk mobil selalu kepentok ini ya kan. Akhirnya saya ambil keputusan ya, jadi saya selalu mengalingi Gus Dur itu dengan tangan saya. Jadi list pintu itu saya tangan ini ya kan, nanti setelah dari dekat kepalanya saya agak tekan, maaf ya. Nah, makanya beliau tuh sangat paham sama saya. Nah, tiap beliau naik mobil ya kan, saya selalu mengucapkan assalamualaikum. Nah, kalau saya tidak ada, beliau nyari kemana-mana ya kan. Iki sopo Dendi. Jadi saya mungkin paling banyak cerita dengan Gus Dur daripada yang lain, karena Gus Dur pernah ngomong ke saya, ya kamu kalau saya di istana ya kan, saya presiden kamu. Tapi kalau sudah jam 5, kamu saya bukan presiden kamu, tapi saya kiai kamu bisa nanya apa aja. Yang masih saya ingat itu waktu kita kunjungan ke rumah sakit Cikini ya, Raden Saleh ya, Cikini Raden Saleh. Jadi Gus Dur itu menjenguk sahabatnya di sana itu. Nah, ada dia perawat ya, suster lagi hamil tua. Dia ngomong ke saya, Pak, bisa nggak saya perut saya dilus-lus sama Gus Dur gitu kan ya. Oh nanti saya omongin, karena tadi saya sama Gus Dur tidak ada pembatas ya, alat detik pembatas. Jadi saya ngomong, ini belum naik nih. Gus menizin, tadi ada perawat lagi hamil tua. Dia ingin perutnya dilus sama Gus Dur. Oh nendi orangnya, terus langsung dia. Nah, langsung saya keluar dari mobil sepanggil. Susu sini. Langsung saya arahkan ke Gus Dur. Gus Dur masih di kakinya baru turun nih satu langkah terus dia lulus perutnya wes dan kamu engkau melahirkan ini pokoknya pakai bahasanya itulah ya. Selamat ya jadi anaknya soleh gitu. Oh itu senangnya minta ampun dia si perawat itu yang tua itu ya, bisa perutnya dilus-lus sama Gus Dur ya. Ada pengalaman yang unik yang masih saya ingat ya, waktu kunjungan ke Jawa Timur ya, saya lupa daerahnya mana. Jadi masanya membudak ya kan, masa membudak sampai mobil kita nggak bisa lewat. Sampai si mbah-mbah itu ya kan, dia mau salaman Gus Dur nggak bisa. Wis mau apa salaman karo supir ae gitu kan. Wis salaman supir ya, salaman saya diciumin mah itu kan, ciumin tangan saya sama orang nenek orang tua sama. Wis podo ae karo supir gitu kan. Hal itu saya ceritakan sama Gus Dur nih. Pak, tadi itu masa banyak sekali, mau salaman bapak nggak bisa, akhirnya salaman saya, wah awakmu berkah gitu kan. Cuman sayangnya saya waktu beliau meninggal itu, saya tidak ada di sini. Saya lagi ada di Australia. Saya mau PJK abang itu tahun baruan lah ya. Istana telepon saya, Kong, kata menceng Kong, itu bapak lu meninggal ya. Bapak siapa gitu kan saya. Ternyata yang Gus Dur, pas lihat yang Gus Dur meninggal. Saya bukan sedikit ampun saya kan. Saya kan baru bisa nyekar itu ya, karena saya dekat sama orang PBNU sama orang ini, saya dekat langsung saya telepon. Kan kalau orang ngomong sengaja mau nyekar itu kan melambung dia. Ya kan saya telepon, langsung masuk di ruangan putranya Gus Soleh ya. Kaki itu. Dia ini mungkin apa nih Gus. Terus langsung dijemput saya, dimasukin langsung ke gembok itu, langsung buka. Kan gembok itu langsung masuk saya. Nah, terus saya baru kali itu sempat nyekar Gus Dur. Kini setelah 24 tahun menjalani profesi sebagai tentara anggota Pas Pampres dengan tugas mengemudikan kendaraan VVIP, ia bekerja sebagai kepala security di sebuah kawasan usaha di Bekasi, Jawa Barat. Di usianya yang ke-62, Jaya masih tampak bersemangat memimpin 39 security dan membekali mereka dengan berbagai keterampilan pengamanan. Meski begitu, tidak ada yang tahu bahwa komandan mereka dulunya punya pekerjaan yang cukup penting.
Presidenan itu 24 tahun, ya kan, dari 90 sampai 2000 berapa ya, 14 ya. Akhirnya ada job chip ini. Kebetulan ini ada supirnya Bu Mega, kan dia masih aktif. Dia bilang gini, "Bang, ini ada ini nih, tolong carikan orang deh, barangkali ini apa dari chip di sini nih. Udah, gua sendiri lah yang ngambil," gitu kan. Kerjanya bang, selerinya segini bang. Yaudah nggak apa-apa, gua nggak bisa seleri, yang penting gua ada kegiatan, ada pemasukan sedikit, nggak apa-apa lah. Saya sini tidak begitu berat sih, cuman saya pagi ambil apel tadi, habis kegiatan saya tekankan dia bugono. Kalau itu saya bebas nih, saya mau pulang kayak mau apa, nanti saya datang hanya monitor aja, nanti malam begitu bisa datang ambil. Pekerjaan yang ia jalani saat ini, meskipun berbeda jauh dengan puluhan tahun yang lalu, ia tekuni dengan penuh semangat dan keikhlasan. Jaya ingin menghabiskan sisa usianya untuk hal-hal yang bermanfaat, membina orang-orang yang memiliki pekerjaan sebagai security. Tidak hanya sekadar menerima gaji, tetapi juga mendidik mereka untuk mencintai pekerjaannya. Pelajaran penting dari Jaya yang bisa kita petik adalah apapun pekerjaan kita saat ini, tekuni, jalani dengan penuh dedikasi dan ikhlas. Kelak itu semua akan menjadi catatan kebaikan dalam kehidupan yang kita jalani. Memang sih 180 derajat ya dengan mereka tidak tahu siapa saya tidak pernah bahkan dulu tetangga saya tidak tahu siapa saya. Mereka tahunya siapa saya itu dari TV. Ya kalau pengalaman sih, karena saya bangga bahwa saya pernah punya pengalaman dekat dengan negara. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar pesan positif dari tayangan ini sampai kepada lebih banyak orang. Sampai jumpa di video berikutnya.